Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadil muttasil ilal Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi bi ulumi fid dharain. Amin. Amin. Babu hadil marid ay yashhadal jam'ah. Bab menerangkan tentang batasan orang sakit untuk pergi sholat jamaah. Wabi qala hadatsana Umar bin Hafs bin Ghiyas qala hadatsani abi qala hadatsana Al-A'mash anil Ibrahim qala Al-Aswad qala kunna inda Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha fadzakarna al-muwadhabata 'ala salati wa ta'dhima laha qalat lama marida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maradu alladhi mata fihi fa hadratis salatu fa'udhina faqala muru Abu Bakrin falyusalli bin nas faqila lahu inna Abu Bakrin rajulun asifun idza qama fi maqamika lam yastati ayyusalli bin nas wa'ada fa'adu lahu fa'ada ats-tsalitsata. Hadis diriwayatkan oleh Umar bin Hafs dari Giyas. Beliau berkata, bapakku bercerita kepadaku. Dia berkata bahwa bercerita kepadaku Ahmas dari Ibrahim. Berkata Al-Imam Aswad, kunna inda Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Al-Aswad, Imam Al-Aswad berkata, sahabat ini, Imam Al-Aswad berkata, kunna inda Sayyidah Aisyah. Kami berada bersama Sayyidah Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadzakarna al-muwadzabata 'ala salati wa ta'zima laha. Dan kami berceritalah tentang merutinkan salat berjamaah dan mengagungkan salat ini tadi, salat berjamaah tadi. Qalat, Sayyidah Aisyah mengatakan, marida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maradahu allati mata fihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit, kata Sayyidah Aisyah, yaitu sakit yang mengantarkan beliau kepada wafatnya. Waktu sakit itu berarti kan sakit parah, sakit yang mengantarkan dia kepada wafatnya. Kemudian apa? Fahadratis shalah, masuk waktu salat. Fauzina, dan diadzanin azan. Faqala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, muru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Suruhlah Abu Bakar untuk jadi imam, ya, mengimami orang-orang. Ini kata Rasulullah. Berarti Rasulullah waktu itu sakit yang udah ya parah lah, sakit yang mengantarkan beliau kepada wafatnya. Jadi kata beliau, suruh Abu Bakar jadi imam, ngimamin orang-orang. Faqila lahu inna Abu Bakar rajulun asifun idza qama fi maqamika lam yastati ayyusalli bin nas. Kemudian sahabat tadi yang disuruh Rasul gitu, kata beliau, sesungguhnya Abu Bakar minta maaf, dia tidak bisa berdiri di tempatmu ya Rasulullah. Dia tidak bisa mengimami orang-orang sholat. Jadi Sayyidina Abu Bakar ini disuruh jadi imam, beliau tak sanggup, tak mau. Mohon maaf, aku tak sanggup untuk berdiri di tempat berdirinya Rasulullah ngimamin orang. Disampaikan itu kata Rasulullah. Wa'adu lahu. Begitu disampaikan gitu, Rasulullah ulangi lagi perintah Abu Bakar untuk jadi imam.
Baliklah tadi sahabat tadi ke sana lagi. Bilang ke Abu Bakar, ya Sayyidina Abu Bakar menjadi Amirul Mukminin. Nabi suruh sampeyan jadi imam. Ini perintah Nabi. Nabi suruh sampeyan menggantikan jadi imam. Fa'ada dzalika. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar tetap, mohon maaf saya tidak sanggup, saya tidak bisa, tak sanggup menggantikan Rasulullah SAW. Balik lagi. Apa nih? Sahabat tadi yang dikasih mandat sama Rasul, balik lagi ke Rasulullah. Fa'ada dzalika. Rasulullah ulangi lagi, suruh Abu Bakar jadi imam, ngimamin orang-orang, gantikan saya. Ya Rasulullah. Faqala inna kunna sahibu Yusuf. Muru Abu Bakrin fal yusalli bin nas. Menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kalian ini seperti sahabat-sahabatnya Yusuf. Perintahlah Abu Bakar untuk sholat ngimami orang-orang. Fakharaja Abu Bakar fa shalla fawajada an-nabiyyu min nafsi khifatan fakharaja yuhada baina rajulain ka'anni anzuru rijlaihi. Takhuttani minal wajah fa arada Abu Bakrin ayatakhara fa auma ilai Nabi sallallahu alaihi wasallam an makanak thumma utiya bihi hatta jalasa ila jambihi fa qila lil Amash wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli wa Abu Bakrin yusalli bi salatihi wan nasu yusalluna bi salati Abi Bakrin wa qala bi rasin na'am. Jadi akhirnya Sayyidina Abu Bakar disuruhlah ketika kali ya, akhirnya terpaksalah Sayyidina Abu Bakar ngimamin orang-orang. Terpaksa dia ngimamin orang berdiri di tempatnya Rasulullah. Jadi kalau di Madinah tuh ada mihrabnya Rasulullah. Mihrabnya Rasulullah. Kemudian tempat Rasulullah sujud itu bukan pas di mihrab yang lubangnya gini, tidak. Tapi Rasulullah itu sujudnya pas yang di tiangnya. Mihrabnya kan begini. Nah, sini kan ada tiang, sini ada tiang yang batu hitam gini. Jadi Rasulullah itu tempat letak berdirinya Rasulullah ketika jadi imam itu bukan pas di lubang itu, bukan. Tapi di dekat tiang yang ini nih, yang sebelah kanan di sini. Itu tempat kakinya Rasulullah. Jadi kalau sekarang kakinya Rasulullah ada di situ, tempat sujud Rasulullah itu pas ada di tiang yang besar itu. Di tiang besar sebelah mihrab. Jadi kakinya itu pas yang di tiang yang ada batu hitamnya itu, yang begini mihrab gini, kakinya di situ. Otomatis kalau sujud dahinya Rasulullah pas di tiang yang besar yang sudah dibangun tiang itu. Gitu. Jadi bukan pas di lompongannya. Makanya dekat yang mihrab ini di sini ditulis musalla Rasulullah SAW. Maksudnya disitulah tempat berdirinya Rasulullah SAW. Bukan tempat dahinya Rasulullah. Dahinya Rasulullah itu dekat tiang besar itu, sudah ketutup tiang. Jadi rahasianya apa? Ya, di tempat sini nih pas depannya sikit lah. Ini tempat kakinya Rasul. Jadi kalau kita sholat di situ, jadi istilahnya kita tidak menginjak tempatnya Rasulullah, tapi dahi kita yang kita taruh di tempat berdirinya Rasulullah SAW. Tempat sujudnya Rasulullah itu pas di tiang besar, tak mungkin orang bisa nginjak karena dia udah jadi tiang besar. Gitu. Jadi makanya di situ musalla Rasulullah. Jadi di situ tempat kakinya Rasulullah, sujudnya di sana dahinya Rasulullah. Jadi kita kalau sholat mau pas tempatnya Rasulullah sholat itu pas di tiangnya yang gini, yang sebelah kanan, bukan pas di lompongannya begini. Pas di situ Rasulullah dulu berdiri di situ. Nah,
Sayyidina Abu Bakar pada waktu itu tentu tempat sholatnya masih di situ. Dan sekarang kan itu sudah bangunan kalau tidak salah Turki Utsmani dulu itu bangunannya bangunan Turki Utsmani, bukan bangunan Saudi kayaknya. Waktu zaman Turki Utsmani sebelum Saudi Arabia memisahkan diri dari khilafah. Nah, akhirnya pas Sayyidina Abu Bakar udah jadi imam, pas ngimam ini terdengar Rasulullah SAW ini macam tertatih-tatih di papa orang jalan ke masjid. Jadi di dalam Rasulullah datang nih. Sementara Sayyidina Abu Bakar sudah di depan di posisi imam. Fawajadah Rasulullah setelah sakitnya rasa kok agak ringan ya, akhirnya Rasul pergilah ke masjid. Itu padahal sakit menjelang wafatnya Rasul, tetap Rasul pergi ke masjid dan jamaah. Rasul pergi ke masjid. Nah, jadi Rasulullah itu dipapah 2 orang jalannya tuh karena lagi sangat sakit berat. Dipapah 2 orang berangkat ke masjid waktu sakit menjelang wafatnya Rasulullah. Nah, jadi seolah-olah aku melihat 2 kakinya melangkah minal wajah. Jadi dipapah. Orang dipapah itu kan tidak sakit, jadi jalan pun nampak kali Rasulullah itu sudah sangat, maksudnya sudah sangat lemah. Nah, karena memang sudah dekat dengan wafatnya. Fa arada Abu Bakar ayatakhar fa auma ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam anna makana. Begitu Rasulullah Abu Bakar begitu tahu Rasulullah ini sudah datang mau mundur. Enggak mau jadi imam, mau mundur Sayyidina Abu Bakar. Memang dari awal dia tak mau, Rasulullah datang pula walaupun dipapah tertatih-tatih. Sayyidina Abu Bakar nak mundur. Wa amma ilai Rasulullah, Rasulullah ngasih isyarat. Misalnya kira-kira gitulah. Makanak, situ aja imam aja. Jangan mundur. Maksudnya Rasul, kamu imam saja, enggak usah mundur. Jadi Rasulullah ini mau jadi imam aja, jadi makmum aja. Memberi isyarat kepada Sayyidina Abu Bakar ma'as, karena Rasul kan sudah capek, dah lemah, tidak bisa Abu Bakar makanak, nggak bisa gitu lagi, cuma pakai isyarat aja. Situ saja imamin. Summa utiya bi'ata jalasa ila jami'i. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipapah ke masjid itu sampai duduklah di samping Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Hatta jalasa ila jami' qila lil Amash wa kan Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli wa Abu Bakr yusalli bi salatihi wan nasu yusalluna bi salati Abi Bakrin. Nah, jadi Sayyidina Abu Bakar ini wallahu alam, ini hukumnya ini berarti wallahu alam. Jadi pada waktu itu akhirnya Sayyidina Abu Bakar wa Abu Bakrin yusalli bi salatihi. Sayyidina Abu Bakar akhirnya Rasulullah kan di sebelahnya nih duduk. Jadi Sayyidina Abu Bakar ini salatnya ngikuti salatnya Nabi. Nah, istilahnya dia tetap pokoknya memang tak mau jadi imam sebetulnya, tetap lebih mendahulukan Rasulullah. Akhirnya Rasulullah duduk. Boleh orang salat duduk itu jadi imam boleh, makmumnya berdiri semua boleh. Jadi wan nasu yusalluna bi salati Abi Bakrin faqala bi rasihi. Jadi orang-orang salatnya ini mengikuti salatnya Sayyidina Abu Bakar. Jadi Abu Bakar lihat Rasulullah, orang-orang yang di belakang lihatnya Abu Bakar, dia ikut mengikuti salatnya Sayyidina Abu Bakar. Betul. Rawahu Abu Dawud an Syu'bah anil Amash ba'dahu wa zada Abu Muawiyah jalasa an yasari Abi Bakrin wa kana Abu Bakrin yusalli qa'ima. Nah, jadi di dalam riwayat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduknya di sebelah kiri Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar pada waktu salatnya berdiri, Rasulullah salatnya sambil duduk. Sampai kayak gitu, ya Allah. Nah, itu. Wa bilakul hadatsana Ibrahim Ibnu Musa qala akhbarana Hisham
Kita kayak apa? Bisa main futsal, bisa apa segala macam. Masih kita berat nak datang sholat berjamaah. Rasulullah sampai dipapah dua, ya, ngomong udah pakai isyarat. Rasulullah tetap datang ke masjid, masya Allah. Wabila hadatsana Ibrahim bin Musa qala akhbarana Hisham ibnu Yusuf an Ma'mar an Zuri qala akhbarani Ubaidullah ibnu Abdillah qala qalat Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha lamma saqala Nabi sallallahu alaihi wasallam astadawajahu istadzana azwajahu ay yumarrada fi baiti fa udzina lah. Sayyidah Aisyah berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakitnya sudah berat, Rasulullah SAW sangat, wastadda wajahuhu, dan sakitnya sudah sangat. Tengok Rasulullah sakit juga, masya Allah, sakit Rasulullah akhir hayat, sakitnya sudah parah. Kemudian Rasulullah istadzana azwajahu ayyumarada fi baiti fa udzina. Rasulullah izin sama istri-istrinya agar Rasulullah ini sakitnya itu sudahlah tetap tinggal di rumahnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kenapa? Kan ada gilirannya kepada istri dengan istri beliau itu kan ada giliran. Jadi dia izin dengan istri-istrinya. Tengok bagaimana. Ini sebetulnya bukan malam ini, bukan malamnya Sayyidah Aisyah. Ini malamnya. Tapi Rasul sudah sakit, sudah parah. Jadi Rasul izin sama istri-istrinya lain, aku nih sakit, biarlah aku nih di rumah Sayyidah Aisyah saja. Ya, sama Aisyah saja. Izin semua sama istri-istrinya. Fa'udzinalah. Dan istri-istrinya mengizinkan karena sudah tahu Rasul sudah sakit parah, ya sudah izin, ridho istrinya juga. Kayak gitu tengok Nabi adil, izin kayak gitu tuh izin. Kalau tak izin kan berarti tak adil. Jadi izin diizinin. Faqaraja baina rajulain takhutu rijlahul arda wa kana bainal Abbas wa rajulin akhar. Kemudian Rasulullah keluar, dipapah dua orang. Kakinya masih nampak jalan, tapi dia dipapah dua orang. Yang mapah siapa? Yang mapah pertama Al-Abbas, Sayyidina Abbas, dan seorang lagi laki-laki. Qala Ubaidillah fa dzakartu dzalika li Ibni Abbas. Maqalat Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Faqala li wa hal tadri man ar-rajul alladhi lam tusammi Sayyidah Aisyah? Qultu la. Qala huwa Ali bin Abi Thalib. Jadi siapa? Sayyidah Aisyah bertanya kepadaku, tahukah engkau siapakah laki-laki yang tidak disebut namanya? Fa zakatu dzalika li Ibni Abbas. Maka Sayyidah Aisyah, Sayyidina Ibnu Abbas tanya kepadaku, kepada Ubaidillah, tahukah kamu siapa laki-laki yang tidak disebut namanya oleh Sayyidah Aisyah? Tadi kan Sayyidina Abbas dengan satu laki-laki. Siapa tu? Siapa? Qultulah, aku tak tahu, kata Ubaidillah. Qala huwa Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi yang mapah Rasulullah ketika Rasul sudah sangat payah sekali, itu adalah Sayyidina Abbas dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.